hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Silakan duduk saudara-saudara terkasih. Firman Tuhan bagi kita dalam kesempatan ibadah minggu saat ini, kita buka kitab kita dari Ulangan pasal 15 ayat 12 sampai ayat yang ke-18. Saya akan membacakan untuk kita semuanya dengan judul perikop Memerdekakan Budak Ibrani. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengirikanmu, dan dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kau berikan kepadanya. Haruslah kau ingat bahwa kau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan kau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Tetapi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau, karena ia mengasihi engkau dan keluargamu, sebab baik keadaannya kepadamu, maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan mendidik telinganya pada pintu, sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Demikian juga kau perbuat kepada budakmu perempuan. Janganlah merasa susah apabila kau melepaskan dia sebagai orang merdeka, sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja padamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dengan segala sesuatu yang kau kerjakan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada istilah pepatah yang sering kita dengarkan atau sering kita ucapkan: berani berbuat, berani bertanggung jawab. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Apa yang sudah pernah kita lakukan di luar sana, harus berani kita bertanggung jawabkan di dalam sini. Yang sudah kita lakukan di luar sana, kita bertanggung jawabkan di dalam sini. Bertanggung jawab untuk diri sendiri, untuk keluarga, anak istri. Karena selalu ada dalih, aku membela diriku untuk mempertanggungjawabkan keluargaku, martabat keluargaku, maka aku sampai ke tempat ini. Semua harus dipertanggungjawabkan. Dengan bertanggung jawab, maka hidup kita akan lebih arif, lebih dewasa lagi. Sebab ternyata ada banyak orang yang tidak mau, tidak bersedia, malas untuk bertanggung jawab, yang mengkambing hitamkan tanggung jawabnya kepada orang lain. Persoalan yang harusnya menjadi tanggung jawabnya, tapi dia melimpahkan tanggung jawab itu kepada orang lain. Lempar batu, sembunyi tangan. Dalam kisah Alkitab yang paling terkenal dengan lempar batu sembunyi tangan adalah kisah antara Adam dan Hawa. Ketika Tuhan bertanya, di mana engkau? Kenapa engkau berdosa? Kenapa engkau makan? Lalu kata Adam, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, itulah yang menggoda aku. Lalu Hawa, kenapa kau menggoda dia? Ular yang kau ciptakan bagiku, itulah yang menggoda aku. Tanggung jawab itu tidak diselesaikan, tidak mau bertanggung jawab atas perbuatan yang dia lakukan, malah melemparkan, malah menuduh orang lain atas peristiwa yang terjadi. Bukan aku, tapi dia. Bukan kami, tapi mereka yang melakukannya. Harusnya mereka yang bertanggung jawab. Bukan urusanku, tapi itu adalah tanggung jawab dan urusan dia. Firman Tuhan saat ini mengajarkan bagaimana bangsa Israel agar mau dan bersedia memiliki tanggung jawab. Harus bertanggung jawab selama 6 tahun mempekerjakan seorang budak, seorang hatoban, hamba. Jangan asal punya budak jika tidak ada perhatian untuk membekali, untuk memelihara budaknya. Tradisi Yahudi pada saat itu, jika seseorang memiliki budak, maka dia adalah tuan atas budak itu. Dia bebas melakukan apa saja terhadap budaknya. Apa yang diperintahkan, itu yang harus dikerjakan, dilakukan oleh budaknya. Budak tidak memiliki hak apapun. Budak tidak memiliki hak apapun terhadap tuannya. Semua hanya telah dirampas, telah diambil oleh si empunya budak. Tetapi sekali lagi, walau budak tidak memiliki hak terhadap
apa yang ada di dalam dirinya, tidak memiliki hak apapun lagi. Si pemilik budak, si tuan itu wajib hukumnya bertanggung jawab atas apa yang dia miliki, paling tidak selama 6 years, selama 6 tahun dia harus bertanggung jawab kepada budaknya. Dia harus melihara hidup budaknya, termasuk keluarganya, termasuk anak-anaknya. Dan pada tahun yang ke-7, si pemilik budak itu wajib hukumnya memerdekakan budak. Kamu sabar, memerdekakan budaknya, melepaskan sebagai orang yang merdeka. Tidak hanya melepaskannya, tapi wajib memberikan bekal. Bertanggung jawab memberikan bekal, tidak melepaskan tanpa kompensasi, tidak melepaskan dengan tangan hampa, tetapi harus bertanggung jawab. Tapi jika sang budak itu mengatakan, aku senang dengan Tuanku, maka aku akan mengikat kembali diriku untuk diperbudak olehnya. Maka firman Tuhan katakan, jika dia ingin menjadi budakmu, maka engkau harus menusuk telinganya, mengartikan bahwa ada ikatan, ada konsensus yang baru, ada kesepakatan yang baru, hitam di atas putih, bahwa budak ini boleh dihatoban, boleh diperbudak selama-lamanya. Tidak hanya 7 tahun, tidak hanya 8 tahun, tapi selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, jika ada istilah yang sering kita dengar, long life education, pendidikan seumur hidup, pendidikan selama-lamanya selama kita hidup, maka muncullah istilah dalam perikop ini, long life responsibility, tanggung jawab yang harus memiliki selama-lamanya selama dia hidup. Dalam awal penciptaan pun Allah memberikan tanggung jawab kepada manusia yang diciptakannya, beranak cuculah dan bertambah banyaklah dan kuasailah bumi, kuasailah ciptaanku. Artinya manusia ciptaan Tuhan wajib dan harus memiliki tanggung jawab sampai mati, meninggalkan bumi ini, meninggalkan dunia ini. Tidak hanya kepada orang lain, tapi terutama bagaimana bertanggung jawab pada diri sendiri, bertanggung jawab atas apa yang dia harus makan, atas apa yang harus dia minum, yang dia pakai pada hari ini dan pada esok hari. Maka masing-masing pribadi kita semuanya sebagai manusia ciptaan Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita, diri kita. Benar, Yesus mengatakan bahwa jangan kau khawatir akan apa yang kau makan, akan apa yang kau minum, akan apa yang kau pakai untuk esok. Jangan khawatirkan hari esok. Tapi bukan berarti kita menjadi pasrah dan tidak berbuat apa-apa, menerima apa yang diberikan Tuhan kepada kita pada hari ini tanpa berusaha, tanpa bekerja. Paulus berkata, nasomagula unang mahibanama. Yang tidak bekerja, janganlah dia mendapat makanan. Hidup itu memang adalah anugerah, tapi hidup itu juga adalah bekerja sebagai tanggung jawab kita yang diciptakan oleh Tuhan. Hidup itu harus diisi dengan hal-hal positif yang membuat hidup kita lebih bermakna, tidak itu saja. Pertanyaannya sekarang, apakah kita yang hadir di tempat ini seluruhnya warga binaan sudah dikatakan sebagai orang yang bertanggung jawab? Apakah kita sudah dikatakan sebagai orang tua yang bertanggung jawab? Apakah kita dikatakan ibu atau bapak atau anak yang bertanggung jawab? Apakah kita sudah menjadi pribadi yang bertanggung jawab? Kita harus bisa menerima tuduhan, hujatan yang mengatakan kepada kita, inilah akibatnya warga binaan, orang-orang penjara, nabi yang tidak mampu bertanggung jawab di luar sana, akhirnya dia masuk penjara. Inilah akibatnya orang-orang yang tidak mau bertanggung jawab atas keluarganya, sehingga dia masuk dalam penjara. Akhirnya tidak bisa bertanggung jawab atas anak, istri, keluarga di luar sana. Tidak ada yang memberi mereka makan lagi. Berarti kita orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Siapa yang memberi mereka makan sekarang? Seandainya kita adalah tulang punggung keluarga pada saat itu. Siapa yang memelihara hidup mereka sampai saat ini? Tapi jangan kecil hati, kita memang tidak tahu secara pasti bagaimana hidup mereka sekarang ini. Karena kita tidak bisa pantau setiap hari bagaimana anak kita, istri, suami kita, keluarga kita, orang tua kita dengan perasaan yang bersalah, yang terus-menerus menghantui. Tapi kita percaya ada Tuhan yang memberkati mereka di luar sana. Kita percaya Tuhan tetap menyertai mereka. Dan tanggung jawab kita adalah mendoakan mereka di sini. Walau kita tidak bisa memberi mereka makan secara fisik lagi, tapi kita harus bertanggung jawab mendoakan mereka di luar sana. Kita tidak boleh menyerah, kita tidak boleh mundur dalam keadaan
terpuruk sekalipun di dalam penjara ini, kita harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita selama ini. Bukan hanya karena kasus kita, tetapi di luar kasus kita, kita harus bertanggung jawab atas apa yang sudah pernah kita lakukan. Karena perbuatan kita yang sudah melalaikan tanggung jawablah yang membuat kita sampai tempat ini. Dan kita sepertinya menjadi budak. Kita mungkin ada yang merasa, aku budak, tidak dihargai oleh banyak orang, tidak dihargai oleh lapas ini. Aku sudah melakukan ini, tapi tidak memiliki hak apapun karena hakku sudah dirampas setelah aku masuk ke dalam lapas ini. Firman Tuhan berkata di ayat 15 dalam perikop ini, kamu pun dahulu budak. Kamu pun dahulu budak. Jika konteks ini berbicara secara historis pada budak Mesir, maka mereka juga orang Israel dulu adalah budak yang sudah dimerdekakan Tuhan, dibawa Tuhan dari perbudakan Mesir. Tapi bagi kita saat ini secara teologis, kita pun dulu budak. Kita pun dahulu budak dosa, dan kini sudah ditebus dengan darah Yesus Kristus. Kita yang dulu budak, kita yang dulu adalah hamba dosa, tapi sekarang hiduplah sebagai hamba Allah, sebagai hamba Tuhan, meninggalkan perbudakan yang diberikan oleh si tulis. Episode tadi kita mengatakan 16, hiduplah sebagai hamba Allah yang merdeka dan sungguh-sungguh merdeka, dimerdekakan oleh darah Kristus. So, hidup ini enggak berhenti hanya pada karya keselamatan Yesus di kayu salib. Enggak cukup sampai di situ. Enggak cukup sampai darah Kristus memerdekakan aku, mengubah aku menjadi dari budak dosa menjadi budak Allah, hamba Allah. Yang terpenting, what next? Setelah dimerdekakan dari budak dosa, what are we gonna do? Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Apa yang harus aku lakukan setelah aku dimerdekakan? Pilihan ada pada kita. Jika kita sudah dimerdekakan dari budak si jahat, dari budak dosa, budak iblis, apakah kita mau kembali diikat sama seperti budak tadi? Aku mau diikat kembali, dan akhirnya dia menjadi budak selama-lamanya. Apakah kita mau terikat kembali setelah dibebaskan dari budak dosa, dari budak si jahat? Apakah kita mau menghambakan diri kepada si iblis, atau justru mengisi hari-hari kemerdekaan kita, kebebasan kita menjadi hidup yang baru dengan mengingat tanggung jawab kita sebagai hamba Allah, sebagai hamba Tuhan? Pilihan ada pada kita. Tidak perlu tunggu nanti, tidak perlu tunggu besok, tidak perlu tunggu tahun depan, tidak perlu tunggu aku bebas dari tempat ini. Jika pada hari ini engkau mendengar suara Tuhanmu, tinggalkan kejahatan, buang kemunafikan, tinggalkan sakit hati, buang kesombongan, matikan rasa dendam, akar pahit yang ada padamu. Hiduplah sebagai orang yang bertanggung jawab mengisi hari-hari ini di tempat ini sebagai pribadi yang setia, sebagai pribadi yang percaya, dan tetap menghambakan diri kepada Tuhannya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur karena firman mengingatkan kami bahwa kami sudah memiliki perubahan dari hamba dosa menjadi hamba Tuhan. Dalam kemerdekaan, kebebasan yang kami miliki, yang kami dapatkan, kami peroleh dari kuasa dan karunia Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk bertanggung jawab pada diri kami atas apa yang sudah kami kerjakan, kami lakukan, sehingga kami boleh berada di tempat ini. Dan biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menghambakan diri hanya kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan bekerja atas hidup kami, berkuasa atas anak istri, orang tua, keluarga kami di luar sana. Terpujilah Engkau ya Allah, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bangkit berdiri, kita bernyanyi, sering ku tak mengerti. Kalau kita sering tak mengerti apa yang terjadi dalam hidup kita, dan pada akhirnya kita seperti ini, menghambakan diri hanya kepada Tuhan. Sorry.
Mari kita menjadi hamba Tuhan, berikan diri kita untuk mengembangkan diri kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Sering kita mengerti jalan-jalan hidupku. Sering kita mengerti jalan-jalan Inilah janji kami Tuhan untuk menghambakan diri kepada Tuhan, menuruti, tunduk dan patuh atas perintah Tuhan. Ajar kami dan kuatkan kami untuk melakukan firman Tuhan sebagai pribadi yang mau bertanggung jawab. Kami berdoa dalam kesempatan ibadah minggu saat ini untuk seluruh anak-anak jalanan yang tidak mendapat tempat, yang mereka bekerja. Mungkin mereka adalah keluarga kami, sanak saudara kami, adik, abang, orang tua, orang-orang yang kami kasihi di luar sana. Mungkin mereka tidak mendapatkan apa-apa sehingga mereka harus terjun ke jalanan. Berkati kehidupan mereka ya Allah. Engkau Allah yang berkuasa atas hidup mereka, memberikan masa depan yang cerah, sehingga apapun keadaan kondisi hidup mereka, Engkau Allah yang menyertai, memberkati, memberikan mereka pertolongan hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami percaya ibadah kami ini boleh menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Ajarlah kami untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Allah, ini doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kepada kami makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami atas salah kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari kejahatan. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembalilah dengan sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Amin.